Kalau kita ini betul-betul dari Allah, maka kita tidak akan mati. Tidak akan mati. Karena Allah tidak mati. Kenapa ada manusia mati? Tidak ada manusia mati sebenarnya. Tapi itu istilah syariah. Wajib kita terima. Cuma perlu dipercayakan yang mati itu siapa? Itu yang kembali siapa? Nah, kalau yang mati itu bukan dari Allah. Itu yang dari sesuatu. Jadi al-mauta wal hayata adalah pasangan yang teramat intim, teramat akrab. Bahkan yang nampak ke permukaan ini adalah al-mauta. Itu perlu dicatat. Semua yang nampak ini adalah al-mauta. Termasuk yang berbicara sekarang, termasuk saudara yang mendengar sekarang, itu adalah al-mauta. Itulah sebabnya kenapa Allah mendahulukan al-mauta kemudian al-hayata. Karena yang nampak sekarang ini adalah semuanya al-mauta. Ya tentu sekarang belum semuanya al-mauta, tapi paling tidak calon mati. Sekarang ini yang nampak duduk, yang nampak berbicara, itu adalah al-mauta. Makanya Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata al-mauta kemudian wal hayata. Berarti kita harus memahami itu bahwa tidak ada al-hayata sekarang ini yang kekal. Semua al-hayata ini kita akan nantikan sesudah al-mauta. Jadi hidup kita hidup apa? Untuk menghadapi maut. Mengerikan sebenarnya Pak ini. Nah, ini kalau kita berbicara tentang masa depan kita itu adalah mauta. Yang semua orang harus menghadapi. Semua manusia, bukan hanya manusia muslim, ya non muslim juga. Cuma harapan kita untuk orang muslim ini masih sangat kuat sekali. Karena agama yang kita anut sekarang ini satu-satunya agama yang diakui Allah Subhanahu wa taala, di mana seluruh diperhitungkan Allah, baik ucapan kamu, diam kamu, pikiran kamu, makanan, minuman, pakaian, semua diperhatikan Allah dan semua akan mendapatkan pahala. Kalau itu wajar dipahalai dan semuanya akan mendapatkan dosa kalau memang itu berbuat pelanggaran. Jadi kita ini punya harapan besar masuk di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah sudah menyatakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Agar Allah Subhanahu wa taala melihat siapa yang terbagus. Ahsanu itu paling bagus, ahsan. Jadi kita ini hadir untuk memperlihatkan amal yang paling baik. Baik amal dalam bentuk ucapan, perbuatan, apa saja yang disebut amal, semua Allah menuntut yang terbaik dari kita. Maka ada ajakan itu, fastabiqul khairat. Jadi bukan miliknya Muhammadiyah saja itu. Banyak orang kalau disebut fastabiqul khairat, enggak itu Muhammadiyah. Bukan, itu firman Tuhan. Cuma kadang-kadang suka dipakai oleh orang Muhammadiyah untuk mengajak orang kepada kebaikan. Tapi terserah apapun penutup dakwanya, yang penting isinya dakwah. Perlu saya jelaskan sedikit bahwa orang yang pulang ini semua manusia tanpa kecuali. Karena semua roh itu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Muhammad itu adalah sifat dari roh. Sifat dari roh. Jadi tidak langsung Muhammad. Ya kalau memang dia orangnya bagus, orangnya taat, alhamdulillah maka rohnya itu bernama Muhammad. Tapi kalau orangnya nakal, apalagi kalau tidak Islam, jangan langsung identik bahwa roh itu adalah Muhammad. Maka kita ini dihadirkan ke dunia ini adalah untuk berjuang, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bekal utama kita. Coba kita lihat. Sebenarnya mati itu rahmat. Di mana-mana saya tidak pernah katakan mati itu adalah kecelakaan atau laknat, tidak pernah saya selalu mengatakan mati itu rahmat. Jadi memang mati itu rahmat. Cuma bagaimana agar kita itu sudah mencapai rahmat? Rahmat itu siapa sebenarnya? Itu adalah sifat Allah.
Khuliqal insanu ala suratir rahman. Khuliqal insan ala suratir rahman. Aku ciptakan manusia dengan sifat rahmanku. Makanya al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la gairu. Tiada lain dari aku, tapi bukan aku. Tiada lain dari aku, namun itu bukan aku. Kalau dia aku, maka dia nama Allah, bukan nama Muhammad. Atau dia nama insan, bukan nama Allah. Cuma dia tidak lain dari aku, karena dia dari aku. Sama dengan kau punya anak. Apa anakmu itu engkau? Tentu bukan toh. Tapi dia dari engkau toh. Tapi kalau anakku itu tidak lain dari aku, kalau anakku itu sudah aku dah itu. Gambarannya seperti itu. Namun anakku bukan aku dan aku bukan anakku. Tapi kalau bicara kekeluargaan, dia darah dagingku itu. Kalau kau sentuh dia, engkau sentuh aku. Kalau kau sentuh dia punya perasaan, berarti engkau sentuh perasaan. Nah sekarang, kita ini sekarang lagi hidup di dunia ini dengan fasilitas penuh. Tidak tanggung-tanggung Allah Subhanahu wa taala. Khalaqtu syai'an li ajlika ya Muhammad. Aku ciptakan seluruhnya ini untuk kamu wahai Muhammad. Jadikan semua tasbih kepadaku. Jadikanlah semua tasbih. Jadikanlah segala perjuangan kamu kepadaku. Bukan untukku, untukmu juga, cuma kepadaku. Kau berdakwah karena Allah. Kau bekerja karena Allah. Kau belajar karena Allah. Semua karena Allah, semua karena Allah. Supaya menjadi ibadah. Aku simpan buat engkau, agar engkau menjadi orang terbaik bagiku. Inilah dia beluakum ayyukum ahsan amal. Jadi kalau kita bekerja semuanya landasannya karena Allah, berarti kita ini menjadi orang terbaik. Orang terbaik itu berarti Muhammad. Karena orang terbaik kan Muhammad. Tidak ada duanya itu kan. Tidak ada duanya. Coba nama yang bersanding dengan nama Allah. Adakah pernah Allah bersanding dengan malaikatnya? Bersanding dengan makhluknya yang lain? Saya tidak pernah. Hanya satu-satunya dia bersanding, Muhammad saja. Begitu dekat Muhammad sehingga dia tidak punya antara dengan Tuhan. Atiullah wa atiur rasulah wa may yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Taatilah Allah dan Rasulnya. Jika engkau taat kepada Rasulullah, maka faqad, Allah bersumpah itu tidak gampang itu. Allah bersumpah, maka sungguh engkau telah taat kepadaku. Jadi kalau Muhammad itu sama dengan, cuma dalam dakwah jangan bilang begitu. Cuma saya memberikan pengertian seperti itu. Cuma kalau Anda berdakwah, kalau sudah Muhammad sama dengan itu, jangan. Cuma perintah Allah, kalau kau sudah taat kepada Muhammad, Allah pasti cinta kepadamu. Karena Muhammad adalah cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya ilmu ketuhanan ini, ini ilmu yang paling sulit sebenarnya. Seluruh guru-guru tarekat itu yang ada di dunia ini mengatakan bahwa ini ilmu tasawuf ini paling sukar. Karena apa? Spesialis. Kayak dokter itu spesialis ketuhanan, spesialis tauhid. Nah berbicara seperti mati. Mati itu kan zahir ya, zahir. Kalau kita ini betul-betul dari Allah, maka kita tidak akan mati. Tidak akan mati. Karena Allah tidak mati. Kenapa ada manusia mati? Tidak ada manusia mati sebenarnya. Ya. Tapi itu istilah syariah, wajib kita terima. Cuma perlu dipercayakan yang mati itu siapa? Itu yang kembali siapa? Nah, baru ketemu itu. Nah, kalau yang mati itu bukan dari Allah. Itu yang dari sesuatu. Ada sesuatu bukan dari Allah, betul. Tapi dia kan sudah berjenjang ke bawah. Dia dari sesuatu, yang mati itu dari sesuatu. Kullu man 'alaiha fan. Itu dalilnya. Yang mana dimaksud sesuatu? Kau punya daging, kau punya darah, kau punya angin. Jadi tanah, air, api, angin. Itu kan sesuatu. Dari mana asal usulnya itu? Bukan, janganlah dari Allah. Dari Nur Muhammad SAW. Baru Nur Muhammad dari mana? Dari Nur Allah. Dari Nur Allah di mana? Baru ketemu. Jadi berapa tingkat naik? Supaya tuntas. Ini kalau saya kasih tahu begini baru kau tidak catat. Tidak mungkin terulang lagi. Mungkin yang lain teman-temanmu juga tidak mungkin mencatat.
Jadi yang dari sesuatu itu kembali kepada sesuatu. Yang dari Allah, yang mana? Yang mana dari Allah? Ruh. Nah, itu kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, wala taqulu apa nih? Lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashurun. Jangan engkau mengatakan mati. Orang yang mati di jalan Allah. Nih. Jalan Allah itu mana? Jalan Allah itu ingat. Jadi siapa yang mati di jalan Allah? Jalan Allah itu yang mana? Ingat. Alasannya apa? Fadhkuruni. Itu. Orang banyak jalan Allah, tapi jalan Allah mana? Aslinya ini jalan Allah mana? Bisa agama Allah, bisa juga. Bisa kebenaran itu jalan Allah, tapi yang hakiki betul mana? Ingat betul. Karena inilah jalur fadhkuruni azkurukum. Ingat aku. Aku itu siapa? Aku ingat engkau. Aku itu siapa lagi? Apabila kita sudah ingat, disitulah kemesraan hamba dengan Tuhan. Maka siapa yang akan disiksa lagi? Di sinilah Allah menyambut hambanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Di sinilah Allah berkata, berfirman kepada hambanya. Wujuhu yawmaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Berseri-seri wajah hambaku ila rabbiha, kepada Tuhannya dia meratap. Luar biasa, berdiri bulu-bulu ke belakang. Tidak gampang, tapi ini pasti bisa dicapai. Kalau tidak bisa dicapai, Allah tidak akan perintahkan seperti itu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Itu. Jadi kita tidak akan disuruh kalau tidak mampu. Oleh karena itu Allah memberikan peluang. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Itu Allah tidak pernah salah dalam berjanji. Beda dengan kita. Ya. Kalau berjanji biasanya kurang betul, ya, atau tidak betul. Tapi kalau Allah janji, pasti inna wa'adallahi haqqun. Janji Allah itu pasti benar. Itu. Jadi kita manusia ini yang merupakan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau bukan karena manusia ini tidak ada dunia ini. Itulah penafsiran wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Cuma banyak ahli tafsir ini yang kelihatannya tidak sampai ke situ di dalam pikirannya. Dia katakan kedatangan Muhammad itu sebagai rahmat. Kalau begitu yang dulu-dulu kedatangannya Adam bukan rahmat. Padahal kalau Allah berbicara tentang Muhammad, itu alam dengan segala isinya, Pak. Bukan pribadinya Nabi, bukan. Cuma tercakuplah di situ. Kalau Allah berbicara tentang Muhammad, maka dia berbicara tentang alam dan segala isinya. Itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya Muhammad itu untuk siapa? Untuk seluruh alam ini, khususnya manusia. Jadi Allah memanggil satu orang saja ini untuk semua orang. Kenapa? Karena semua punya Muhammad. Ya, semua model Muhammad. Adakah manusia tidak model Muhammad? Modelnya di luar, modelnya Muhammad. Rohnya di dalam, bersifat Muhammad. Jadi luar dalam itu manusia itu Muhammad sebenarnya. Bagi orang-orang yang berilmu. Maka di situ dikatakan, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. Jangan kerjakan satu pekerjaan tanpa ilmu. Karena sesungguhnya matamu, telingamu, hatimu akan kutanya nanti hari kiamat. Akan kutanya. Apa tidak pernah kau dengar? Apa tidak pernah kau lihat? Apa tidak pernah terbetik dalam kalbumu, dalam hatimu? Jadi dilarang orang bekerja tanpa ilmu. Jadi bagaimana orang sembahyang tanpa ilmu? Itulah sebabnya dijanji langsung neraka wail. Langsung.
Fawailul lil musallin, langsung neraka baik. Sebenarnya ini dakwah termasuk dakwah keras ini. Tapi apa boleh buat? Kita mesti sampaikan. Tidak bisa tidak disampaikan ini. Nabi juga kasihan dulu sendirian menyampaikan kepada orang banyak. Kita sekarang sudah banyak menyampaikan juga kepada saudara-saudara kita yang belum memahami Islam yang sesungguhnya. Kan banyak Islam sekarang turunan. Islam turunan belum. Kalau di persentase, untung kalau ada 10% Pak Islam ini yang Islam sadar, rata-rata Islam turunan. Maka perjuangan kita ini mudah Pak, mudah sekali. Kalau dipikir-pikir barangkali coba 0,sekian% dari perjuangannya Rasulullah. Apa sebabnya? Semua Islam di zaman Rasulullah, Islam sadar semua, bukan Islam turunan. Islam secara sadar, karena dia dari kafir menjadi Islam. Dengan dakwah Rasulullah kita sekarang kan gampang Pak. Tidak ada aja orang kafir yang kita dakwahi. Tidak ada betul. Semua orang Islam, ke timur, ke barat, ke utara, kita berdakwah semua. Kita dakwahi saudara-saudara kita. Cuma minta kesadarannya di dalam beramal. Rasulullah tidak. 100% dakwah Rasulullah itu menyadarkan manusia. Ya, dari musyrik, dari kafir kepada muslim atau Islam. Jadi kita punya ringan Pak, ringan sekali. Ringan sekali. Dulu orang tidak punya lembaran Quran untuk dibaca. Termasuk Rasulullah tidak pernah membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Tapi luar biasa banyak penghafal Quran. Kita di sini sudah ada kitabnya. Tapi hafalannya juga kesian. Barisnya masih salah-salah. Lagi kadang-kadang bukan sambungannya. Itu kenapa? Karena kurang meneliti hafalan. Nah, karena adanya mati inilah kita termotivasi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak ada mati, buat apa? Karena mati inilah kita akan dapatkan hidup yang kekal. Di sana kita hidup kekal, ini sudah tidak ada mati lagi toh. Bukan hanya mati yang tidak ada, sakit tidak ada, orang miskin tidak ada lagi. Tidak ada lagi orang miskin Pak. Biar kamu mau miskin tidak bisa. Kalau masuk surga, ya. Tapi kalau masuk neraka mesti melulu itu. Kalau masuk neraka ya, apa boleh buat nih? Karena kau juga itu. Tidak pernah Allah memasukkan ke neraka itu hambanya, tidak pernah. Jadi kalau begitu siapa? Dia sendiri yang mau masuk. Buktinya belum pernah Allah memerintahkan sesuatu larangan. Allah selalu memerintahkan kepada yang baik, kepada yang benar. Itu berarti perintah ke surga semua. Tidak ada perintah biarlah 1 hari 2 hari dalam setahun bisa kau lakukan ini. Tidak pernah itu. Tidak ada fasilitas kepada kejahatan. Cuma fasilitas kepada kebaikan itu ada. Seperti salat musafir, ya. Puasa dalam keadaan musafir itu ada fasilitas. Yang 4 jadi 2, ya. Yang 2 digabung jadi 1 waktunya, itu fasilitas. Seperti jamaah kasar, di jamaah 2 waktu gabung jadi 1, ya, di kasar yang 4 dikortin jadi 2 saja. Semua itu adalah fasilitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, supaya kita punya bekal kembali banyak, karena semua ini tidak ada yang tidak menyesal Pak. Apa dia Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Prof, tidak ada yang tidak menyesal. Termasuk para nabi-nabi, hanya 1 orang yang tidak menyesal di hari kiamat, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini.